Halo semuanya, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama mengenai isi laporan dan pendekatan yang digunakan dalam mengkaji elemen-elemen yang ada di laporan keuangan. Yang kedua itu mengenai neraca dan komponen-komponen yang ada di dalamnya. Jenis laporan keuangan. Yang pertama ada laporan keuangan menurut SAK. Isinya ada daftar neraca, menggambarkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu. Perhitungan laba rugi, menggambarkan jumlah hasil, biaya, dan laba atau rugi perusahaan pada periode tertentu. Yang terakhir ada laporan arus kas, memuat sumber dan pengeluaran kas perusahaan selama satu periode. Yang kedua adalah laporan pendukung atau supporting statement dari laporan keuangan. Laporan pendukung tidak dapat berdiri sendiri seperti laporan keuangan utama. Di dalamnya ada daftar laba ditahan atau retaining earning statement, daftar perubahan modal atau capital statement, ada daftar perhitungan laba pokok, orientasi akuntansi tahun 1930, penekanan pada pengukuran dan pengakuan pendapatan atau income statement. Lanjut setelah FASB 1973, penekanan bergerak pada aset liability atau balance sheet. Lanjut setelah FASB nomor 95, penekanan mengarah pada arus kas. Isi dan elemen laporan keuangan. Ada 3 hal penting yang harus diingat dalam mempertimbangkan apakah suatu transaksi dapat dianggap sebagai elemen laporan keuangan atau tidak. Yang pertama, konsep income. Dalam istilah tadi harus dianggap lebih luas daripada istilah income menurut akuntansi secara tradisional. Yang kedua, aset, liabilities, equity menyangkut pada jumlah kekayaan, klaim terhadap sumber-sumber tadi pada suatu waktu tertentu per tanggal tertentu. Sedangkan revenue, expense, gains, dan loss menyangkut pengaruh transaksi kejadian selama periode tertentu dari satu tanggal ke tanggal yang lain. Yang terakhir, nilai aset, liabilities, equity dianggap berubah akibat pengaruh revenue, expense, gain, dan loss dianggap memiliki kaitan antara satu dengan yang lain. Pendekatan dalam mengkaji laporan keuangan. Yang pertama ada articulated approach. Kedua, laporan dianggap memiliki hubungan yang matematis di mana laba rugi hanya merupakan perubahan modal pada periode itu dengan asumsi tidak ada transaksi modal dan transaksi penyesuaian modal. Yang kedua ada non-articulated approach. Hubungan antara neraca dan laba rugi dianggap tidak ada, minimal tidak otomatis dan masing-masing berdiri sendiri antara satu sama lain. Pencatatannya unrealized capital atau transaksi lainnya seperti transaksi valuta asing yang tidak dibukukan langsung ke laporan laba rugi, tetapi langsung dicatat dalam perkiraan modal membuktikan pengaruh konsep ini. Selanjutnya di sini teman-teman bisa lihat ada bagan yang mengilustrasikan tentang articulated approach. Contohnya di sini itu ada aset dikurang liabilitas sama dengan owner equity. Pada bagan ini mengilustrasikan struktur dasar pencatatan dan pelaporan keuangan dalam akuntansi dan menunjukkan bagaimana semua elemen tersebut berkontribusi terhadap ekuitas pemilik secara keseluruhan pada akuntansi. Articulated approach ini juga memiliki kelemahan, salah satunya ambivalensi klasifikasi akun, di mana pendekatan ini sering menghasilkan ambiguitas dalam mengklasifikasi akun-akunnya. Kayak misalkan satu kategori itu bisa masuk ke dalam beberapa akun, sehingga menimbulkan kebingungan dalam pelaporan dan analisis keuangannya. Lalu kelemahan lainnya itu juga menyulitkan penyusunan laporan keuangan. Dalam pendekatan articulated approach ini dikenal dengan dua konsep. Yang pertama itu ada revenue expense approach, di mana pada pendekatan ini menganggap bahwa laporan utamanya adalah laporan laba rugi. Labanya juga dihitung dari pendapatan dikurangi oleh beban. Neraca di sini dianggap sebagai hasil sampingan dari proses pengakuan labanya. Kelemahan dari konsep ini itu tidak semua different charges dalam laba rugi diakui sebagai aset. Yang kedua itu ada asset liability approach, di mana pada konsep ini menganggap bahwa langkah pertama yang harus dilakukan bukan mengukur laba, tapi mengukur aset dan liabilitas terlebih dahulu. Income di sini juga didefinisikan sebagai perubahan net aset selama periode.
Laporan laba rugi juga dianggap merupakan hasil klasifikasi perubahan yang terjadi dalam aset dan liabilitas. Lebih logisnya karena mengandalkan pengukuran terhadap elemen yang dianggap nyata atau selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan neraca. Neraca adalah laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada suatu tanggal tertentu, sering disebut juga atau dikenal juga dengan a moment of time. Jadi pada neraca ini menggambarkan posisi tentang harta, utang, dan modal suatu perusahaan. Pengakuan dan penilaian aset dan kewajiban. Di sini ada pengakuan aset. Itu merupakan saat perusahaan memperoleh hak atas kekayaannya. Selanjutnya itu ada pengakuan utang, di mana saat perusahaan memiliki kewajiban kepada pihak lain. Selanjutnya itu ada penilaian. Maksudnya itu penilaian berdasarkan nilai tukar saat transaksi. Nah, jika bukan uang, gunakan nilai pasar dari barang yang diserahkan. Selanjutnya di sini ada metode penilaian aset, di mana jenis nilai yang digunakannya itu yang pertama ada book value atau nilai buku, harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan. Selanjutnya ada replacement cost atau biaya pengganti, di mana biaya pengganti aset dengan yang serupa. Selanjutnya ada selling price atau harga jual, di mana nilai aset jika dijual atau exit value. Selanjutnya ada NRV, di mana harga jual dikurangi biaya penjualan atau margin normal. Selanjutnya adalah definisi kewajiban atau utang, di mana kewajiban adalah saldo kredit atau jumlah yang harus dipindahkan dari saat tutup buku ke periode tahun berikutnya berdasarkan pencatatan yang sesuai dengan prinsip akuntansi. Selanjutnya itu ada definisi yang diberikan oleh APB, yaitu kewajiban ekonomis dari suatu perusahaan yang diakui dan dinilai sesuai prinsip akuntansi. Selanjutnya itu menurut FASB memberikan definisi, yaitu kemungkinan pengorbanan kekayaan ekonomis di masa yang akan datang yang timbul akibat kewajiban perusahaan sekarang untuk masa yang akan datang sebagai suatu akibat atau transaksi yang sudah terjadi. Nah, di sini ada modal pemilik atau owner's equity, di mana equity adalah suatu hal yang tersisa atas aktiva suatu lembaga atau entiti setelah dikurangi kewajibannya. Nah, di mana komponennya itu ada yang pertama itu ada laba ditahan, terdiri dari laba tahunan, penyesuaian atau koreksi tahun sebelumnya, dan besaran dividen. Nah, selanjutnya itu ada cadangan. Nah, yang selanjutnya ada pengakuan dan penilaian modal, di mana transaksi modal ini dibagi menjadi dua, yaitu transaksi modal dan transaksi yang berkaitan dengan laba. Off balance sheet. Off balance sheet adalah suatu transaksi yang terjadi dalam perusahaan menurut aturan, baik aturan prinsip akuntansi maupun aturan lainnya tidak dimasukkan dalam neraca atau belum boleh dicatat dalam proses. Transaksi yang menyangkut transaksi cash atau transaksi instrumen keuangan yang belum direalisasi yaitu ada 1. Giro yang belum jatuh tempo pada kasbon. Yang kedua ada hak untuk menerima kas atau aset keuangan seperti platform kredit pembiayaan yang belum digunakan. Ketiga, ada hak menukarkan aset keuangan lainnya yang lebih menguntungkan. Penyajian neraca menurut standar akuntansi. Laporan harus disusun sesuai dengan standar akuntansi yang lazim. Komponen-komponen neraca dapat digolongkan sebagai berikut, yaitu terdiri dari 3. Itu diantaranya ada aktiva. Di aktiva itu ada terdiri dari beberapa, yaitu ada aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva yang tidak berwujud, ataupun aktiva lain-lain. Yang kedua ada kewajiban. Pertama, kewajiban lancar. Kedua ada kewajiban jangka panjang. Ketiga ada kewajiban lain-lain. Selanjutnya yang ketiga yaitu modal. Dalam modal juga terdiri dari beberapa bagian, yaitu ada modal saham, agio saham, laba yang ditahan. Selanjutnya ada materi keterbatasan neraca. Neraca dalam laporan keuangan memiliki beberapa keterbatasan yang penting untuk diperhatikan. Salah satunya keterbatasannya adalah penggunaan biaya historis, di mana sebagian besar aset dan kewajiban dicatat berdasarkan harga perolehan aslinya, bukan nilai wajar saat ini. Hal ini menyebabkan informasi dalam neraca kurang relevan untuk mencerminkan nilai perusahaan yang sesungguhnya.
pada saat ini, terutama ketika terjadi inflasi atau perubahan nilai tukar yang signifikan. Kesimpulan dari materi di atas merupakan neraca adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Neraca itu terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada aset atau harta, liabilitas atau hutang, dan ekuitas atau modal. Aset dinilai berdasarkan harga perolehan, liabilitas menunjukkan kewajiban ekonomis yang harus dipenuhi, dan ekuitas merupakan hak pemilik setelah dikurangi utang. Neraca disusun dengan mengklasifikasikan aset berdasarkan likuiditas, utang berdasarkan jatuh tempo, dan modal berdasarkan kekakalan. Meskipun memiliki keterbatasan dalam menyajikan nilai kini aset, neraca tetap penting untuk menganalisis likuiditas, utang, dan pengembalian modal perusahaan.